Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Zuma yang mensyahadatkan seorang bapak asal Makassar, tetapi di dalam syahadat yang dia sampaikan ketika menuntun seorang bapak tersebut itu membawa-bawa nama Yesus Kristus. Dan video ini direaksi oleh Kak Mikana dan juga Ucup PI. Nah, kita akan dengarkan cuplikan video ini. Setelah itu kita kasih komentar kita secara singkat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya. Abangnya di Makassar, ya, Masya Allah. Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya. Ya, ya ikuti saya Bapak. Alhamdulillah. Oke, ikuti saya Pak. Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah. yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Ya Allah. Allah, Engkau baru saja menentangkan orang yang seharusnya masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya di sini hadir sebagai apologet untuk memberikan tanggapan sanggahan dan meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar bersama di mana Zuma merendahkan Tuhan Yesus, di mana ketika mereka menggunakan syahadat Islam, tapi di akhir syahadatnya merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan atau memberikan tanggapan terhadap yang dilakukan saudara Zuma di mana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hak saya teman-teman ya. Saya akan menggunakan hak jawab saya karena saya hadir sebagai apologet untuk membentengi iman Kristen ya, supaya yang Kristen tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mengotak-atik iman Kristen, itu adalah hak saya untuk meluruskan itu. Tadi kita sudah dengar bersama ya, saudara Zuma itu membimbing seorang bapak-bapak yang mualaf ya. Semua orang berhak ya meyakini kepercayaan mana yang mau dia anut. Jadi dia mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Hindu, mau ke Buddha atau ke agama manapun, itu hak dia. Tapi mohon ketika saudara itu masuk ke agama apa yang kalian anut atau membimbing orang ke agama yang kalian anut, janganlah dengan cara merendahkan iman orang lain, sesembahan agama lain gitu. Nah, karena di sini saudara Zuma itu
bagi iman Kristen sangat merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus bawa-bawa nama Tuhan Yesus di syahadat yang diajarkan oleh Zuma ini? Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, kasihan kali saya melihat mukanya memelas kayak gitu. Memelas ya. Ketika meratapi orang bersyahadat, dia sangat shock gitu. Apa yang membuat dia shock? Dapat kita lihat tadi dia memprotes Bang Zuma. Katanya ketika mensyahadatkan orang itu bawa-bawa Yesus katanya. Padahal kan Bang Zuma meletakkan sesuai porsinya. Kata Mikana, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kata dia, bukan kata kitabnya gitu ya. Kalau kata kitabnya benar, apa yang disampaikan di dalam syahadatnya Bang Zuma tadi ketika mensyahadatkan mu'alaf tadi. Kata Bible di dalam Yohanes nomor 17 ayat 3 di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau satu-satunya kata Yesus, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tuh. Jadi dia utusan, ngaku sebagai utusan. Ketika Bang Zuma mensyahadatkan dengan menyebutkan, dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, kan sama dengan kitabnya. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, cukup panjang videonya ya. Tapi itulah video yang sudah kita saksikan di mana Ustadz Zuma mensyahadatkan seorang bapak asal Makassar dan direaksi oleh Mikana dan juga direaksi oleh Ucup PI. Nah, apa yang mau saya katakan di dalam video ini teman-teman? Sebetulnya saya tidak terlalu memusingkan kalau ada orang mu'alaf meninggalkan kekristenan, karena bagi saya itu haknya masing-masing. Kalau saya secara prinsip ya, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengenal Yesus dengan benar, pasti tidak akan mungkin meninggalkan imannya. Tetapi apa yang kita saksikan tadi, nampaknya ada seorang bapak tadi mu'alaf betul-betulan karena dibimbing di live streaming. Tapi saya ragu, jangan-jangan seperti video ini. Coba kita dengarkan video ini ya. 안녕하세요. Yeah, konnichiwa. No, that's Japanese. Oh, you lied to me. Astaghfirullah, sister. Allah is watching you. Why you lied to me? Ashhadu. Ashhadu. Okay. Allah. Ilah. Okay. Ha. Ilallah. Muhammadan. Rasulullah. Allah. Okay, congrats, brother. You became a Muslim now. I'm Muslim already, sister. Astaghfirullah. Nah, jadi seorang ibu yang berjilbab tadi membimbing seorang laki-laki, dia pikir dia ini adalah bukan Islam, dan ketika dibimbing untuk bersyahadat, ternyata seorang laki-laki tersebut adalah seorang Muslim. Astagfirullahalazim katanya, begitu ya. Nah, jangan-jangan bapak yang tadi juga bisa jadi sama seperti kasus ini. Atau kalau memang dia adalah seorang yang bukan Islam, ya tidak apa-apa. Bagi saya tidak jadi persoalan, karena ini adalah persoalan hak Anda percaya kepada Yesus Kristus atau tidak, terserah Anda. Tapi penekanan saya begini, ini kan persoalannya karena mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, mereka hanya menganggap Yesus itu bagi mereka hanya sebatas nabi. Dan saya mau katakan dengan sangat tegas, ketuhanan Yesus Kristus itu tidak terletak dari Anda mengakui atau tidak ya. Anda percaya kepada dia atau tidak, Anda menyembah dia sebagai Tuhan atau tidak. Dia adalah Tuhan, dia tetap adalah Allah yang sejati yang telah menyatakan dirinya ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang hamba tanpa pengakuan Anda, karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat Alkitab ya. Ini penting sekali untuk Anda renungkan bersama-sama. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang dari surga, bahwa dia adalah Tuhan, maka engkau akan mati dalam dosamu. Siapa yang bisa membebaskan engkau dari dosamu? Usahamu? Mustahil. Hanya Yesus.
Maka bersyukurlah Anda sebagai orang Kristen yang tetap ikut Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus ada janji keselamatan yang pasti. Yesus pasti akan menggenapi dan pasti setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.